Meaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan ditantang Bologna di babak 16 besar Coppa Italia. Pertandingan di Giuseppe Meazza ini akan kick-off pada Kamis 21 Desember 2023 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Inter adalah juara bertahan. Jika mampu mengatasi Bologna, maka pasukan Simone Inzaghi sudah ditunggu Fiorentina di perempat final. Di Serie A akhir pekan kemarin, Inter dan Bologna sama-sama menang 2-0 atas tim ibu kota. Inter menundukkan Lazio di Olimpico, sementara Bologna menekuk AS Roma di Renato Dallara. Inter dan Bologna sudah bertemu sekali musim ini, yakni pada pekan ke-8 Serie A. Main kandang, Inter ditahan Bologna 2-2. Inter sempat memimpin 2-0 lewat gol Francesco Acerbi pada menit ke-11 dan Lautaro Martinez pada menit ke-13. Tapi Bologna bisa membalas melalui penalti Riccardo Ostrolini pada menit ke-19 dan gol Joshua Zirkzee pada menit ke-52. Kali ini Inter dan Bologna akan berduel untuk memperebutkan satu tempat di babak perempat final Coppa Italia dan berusaha mempertahankan gelar juara 3 kali beruntun. Penyerang Inter Alexis Sanchez dan bek Stefan De Vrij diperkirakan pulih sepenuhnya dari cedera saat pertandingan Inter Milan melawan Lecce. Hal ini menurut Sky Sport Italia bahwa kedua pemain tersebut baru akan tersedia saat laga Inter melawan Lecce pada pekan ke-17 Serie A di akhir pekan ini. Dengan demikian, keduanya masih harus absen di laga besok melawan Bologna pada babak 16 besar Coppa Italia 2023-2024. Saat ini ada 4 pemain Inter yang mengalami cedera, yakni Sanchez, De Vrij, Denzel Dumfries, dan Juan Cuadrado. Sanchez mengalami masalah otot saat sesi latihan sebelum laga melawan Lazio pada pekan kemarin. Sanchez awalnya diharapkan pulih saat melawan Bologna besok, tetapi dia gagal berpacu dengan waktu untuk tersedia di laga tersebut. Sementara itu, De Vrij mengalami masalah paha saat melawan Napoli pada awal bulan ini. Pemain Belanda berusia 31 tahun itu telah melewatkan beberapa pertandingan Inter akibat cedera tersebut. Namun kembalinya Sanchez dan De Vrij sudah dekat, yakni saat melawan Lecce pada akhir pekan ini. Striker Inter Milan Marcus Thuram menilai bahwa Lautaro Martinez adalah sosok kapten yang luar biasa bagi Nerazzurri. Dalam sesi wawancara di saluran YouTube resmi Inter, pemain asal Prancis itu memuji tandemnya di lini serang Inter, Lautaro Martinez. Sejak bergabung dengan Inter, Thuram telah memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di skuad asuhan Simone Inzaghi. Dia telah mencetak sejumlah gol penting untuk Inter yang membuatnya sangat disukai oleh basis penggemar Nerazzurri. Sejauh musim 2023-2024 ini, Thuram sudah mencetak 8 gol dan menyumbang 10 assist untuk Inter di semua ajang. Alasan utama begitu cepatnya adaptasi Thuram di Stadio Meazza adalah berkat rekannya di lini serang yang sangat cocok bermain bersamanya. Semua rekan satu tim membantu saya, ujar Thuram. Lalu ada Lauti yang selalu ada bersamaku. Dia kapten yang luar biasa. Kami mencoba melakukan yang terbaik yang kami bisa, dan pada akhirnya sepak bola hanyalah sebuah permainan. Inter Milan merilis 2 foto desain stadion baru mereka yang berkapasitas 70.000 kursi di Rozzano dan telah meluncurkan jajak pendapat
untuk para penggemar nerazzurri. Seperti yang dilansir Football Italia bahwa Inter berencana membangun stadion baru mereka di kawasan Rozzano dan baru saja mempublikasikan 2 foto desain dari proyek volumetric Populous. Kendati demikian, stadion baru Inter nantinya belum tentu terlihat seperti pada 2 foto yang dipublikasikan tersebut. Populous sendiri merupakan firma arsitek papan atas yang juga mengerjakan proyek desain stadion Tottenham Hotspur. Nerazzurri mengonfirmasi bahwa mereka ingin membangun stadion baru berkapasitas 70.000 penonton, modern, berkelanjutan, dan mudah diakses dengan area hijau, restoran, dan toko. Stadion baru ini akan terintegrasi dengan infrastruktur Milano dan mudah terhubung dengan pusat kota. Bek legendaris Juventus Giorgio Chiellini menyebut bintang Inter Alessandro Bastoni sebagai bek terbaik Italia saat ini. Di masa jayanya, Chiellini merupakan salah satu bek tengah terbaik di generasinya dan bisa dibilang bek nomor 1 di Serie A. Namun kini Chiellini secara resmi mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola. Ia gantung sepatu pada usia 39 tahun. Ketika berbicara tentang generasi baru di Italia dengan Sky Sport, Chiellini menilai bahwa Bastoni lebih unggul dari bek lainnya. Bastoni sejauh ini merupakan bek terbaik Italia. Dia juga salah satu dari 5 bek terhebat di Eropa pada usianya, kata Chiellini seperti dilansir FC Internews. Karakteristik Alessandro terutama bersifat teknis. Ia juga masih berkembang di bidang lain. Antonio Conte adalah orang pertama yang membantunya berkembang. Inter bergerak untuk jendela transfer Januari. Setelah meninggalkan gagasan untuk tidak melakukan pergerakan apapun di sesi musim dingin, klub nerazzurri perlu mencari pengganti Juan Cuadrado. Tetapi tidak hanya itu, Inter juga akan berusaha mencari peluang memperkuat lini serang. Prioritas Inter adalah pemain dari luar Italia. Penguatan tidak akan datang dari pemain Serie A. Nama terdepan untuk lini sayap kanan adalah Tajon Buchanan, warga Kanada yang lahir pada tahun 1999 yang dimiliki oleh klub Bruges. Kemudian para manajer akan mendatangkan seorang penyerang. Inter tengah mencoba mendatangkan Mehdi Taremi, namun hal itu akan sulit karena Porto tidak akan melepasnya Januari ini. Para manajer nerazzurri sekarang mencari peluang dengan status pinjaman, bukan investasi jangka panjang. Rumor juga beredar mengenai Luis Muriel. Kontrak pemain Kolombia itu dengan Atalanta berakhir pada bulan Juni. Itu hanya akan menjadi pilihan yang layak jika klub Bergamo melepasnya lebih awal, yang tidak dapat dibayangkan saat ini. Namun penyerang akan tampil pada akhir Januari setelah Supercoppa Italiana. Tapi jelas yang pertama, seluruh energi akan dicurahkan pada pemain sayap dan Buchanan adalah target yang teridentifikasi. Inter segera bertemu dengan agen Denzel Dumfries dalam beberapa hari terakhir. Sejauh ini jarak yang masih jauh antara tawaran nerazzurri dan permintaan sang pemain sekitar 1 juta euro. Faktanya, Dumfries mengharapkan perlakuan serupa dengan Alessandro Bastoni, sementara manajemen nerazzurri menawarkannya gaji yang sama dengan kontrak baru Federico Di Marco, 4 juta euro. Saat ini situasi dalam keadaan siaga, namun dalam beberapa hari ke depan, menurut yang dipastikan oleh Sky Sport Italia, utusan dari pemain Belanda akan berada di Italia untuk menangani berbagai hal. Tentu saja akan ada pertemuan dengan manajer Inter untuk mencoba memperjelas negosiasi perpanjangan kontrak. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan,
ada kemungkinan Dumfries bisa meninggalkan Inter musim panas mendatang jika ada tawaran yang dianggap tepat.